kami memohon kepada seluruh warga Kota Surabaya, karena dengan adanya bencana nasional ini, maka pendonor darah di Surabaya turun 60%. Kami memohon kepada seluruh warga Kota Surabaya, karena dengan adanya bencana nasional ini, maka pendonor darah di Surabaya turun 60%. Yang biasanya 450, sekarang sehari di bawah 250. Ini terjadi bukan di Kota Surabaya saja, tapi terjadi di seluruh Indonesia. Untuk itu sekali lagi kami mohon warga Kota Surabaya, marilah kita sama-sama berbuat untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona dengan cara yang bijak. Untuk itu PMI Kota Surabaya melakukan kegiatan donor darah 3 shift. Shift yang terakhir adalah jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Itu adalah shift yang paling sepi. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga kota mau donor darah ke PMI Kota Surabaya pada jam itu, insya Allah yang datang sangat sedikit dan akan dilayani secara cepat, karena meja donor darah kami ada lebih 10 meja, sehingga kalau datang cuma 10 saja atau 15, insya Allah bisa langsung terlayani. Pak, apakah ini ada ketakutan dari masyarakat untuk donor atau bagaimana? Kalau menurut saya nggak bisa mengatakan apa-apa. Apakah ini ada ketakutan dari masyarakat atau tidak, tapi yang jelas COVID-19 ini kan harus kita sikapi dengan bijak. Instruksi pemerintah kita dilarang kumpul seperti ini, itu kita harus kita lakukan. Sehingga yang terjadi kelompok pendonor darah di Kota Surabaya yang sudah kita jadwalkan 40 kelompok, itu semua sudah mengundurkan diri, sudah melakukan kegiatan penundaan. Nah, saya yakin ini bukan ketakutan, ini adalah sebuah kegiatan langkah untuk mengamankan diri sendiri dan mengamankan warga kota. Karena apa? Aturan yang tertinggi adalah keselamatan seluruh warga kota, dan kita sepakat atau bangsa Indonesia ini. Sebenarnya aman nggak sih Pak donor darah saat wabah kayak ini? Aman. Insya Allah aman, karena sebelum melakukan donor darah kita ada cek, ada screening, ada screening. Jadi seseorang yang dinyatakan boleh donor darah, insya Allah darahnya boleh didistribusi. Namun demikian darah tersebut tetap wajib kita screening. Apakah darah ini dulunya ya kita nggak pernah beliau mengandung, pernah sakit hepatitis, misalkan punya gula sedikit dan lain, itu terbaca oleh alat kita. Sehingga ketika terbaca oleh alat kita, maka darah ini tidak kita distribusikan. Kalau misalnya pasien tersebut pendonor tadi itu ternyata darahnya mengandung virus COVID, gimana? Kalau kita untuk itu kan ada pendeteksian. Jadi standar COVID itu kan ada A, B, C, D. Kalau orang sudah dideteksi itu, insya Allah dia sudah nggak kena COVID. Jadi dia sudah masuk ke ruang pemeriksaan dokter. Tapi kalau dia terkena aja temperatur 37 aja nggak boleh masuk. Tadi sudah disampaikan, temperatur 37 aja nggak boleh masuk. Dia wajib istirahat. Nanti ada cek di ruang dokter, ada wawancara khusus. Dari mana kamu, komunikasinya kemana, kan gitu. Mungkin saya bisa menambahkan Adri, kalau untuk syarat-syarat donor darah dan apa aja yang perlu di screening terhadap darah donor menurut syarat WHO, sebetulnya hanya terhadap 4 macam virus. Jadi virus hepatitis B, virus hepatitis C, HIV dan COVID-19. Tapi kita tidak melakukan screening itu. Jadi kita melakukan screening terhadap pendonornya. Jadi bukan darahnya. Jadi screening terhadap pendonornya, yaitu dengan cara kita tanya jawab secara detail, secara ini, dan kita juga berharap atau pengaturan pun mungkin kalau di sini masih penuh bisa 1 jam lagi atau apa datang ke sini, atau barangkali mungkin kok tidak ada kendaraan, mungkin kita bisa jemput, kita akan lakukan itu. 5 orang kita jemput. Ya, seperti itu. Jadi mereka sudah bisa memastikan bahwa tidak ada penumpukan di ya, seperti itu.
Ya, jadi untuk mengatasi kelangkaan darah, PMI Kota Surabaya siap jemput bola.